Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi di YouTube channel Masa Surba Online. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika dengan subbabnya yaitu volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, barokah ilmunya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang ada di video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan menghitung volume tabung, kerucut, dan bola. Nanti tujuan pembelajaran kita adalah setelah video ini selesai, kalian dapat mengetahui rumus untuk mencari volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga bisa menghitung unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung jika volume bangun ruang sisi lengkung itu diketahui. Dan yang ketiga, kita dapat menghitung perbandingan volume tabung, kerucut, dan bola karena perubahannya ukuran jari-jari. Dan yang terakhir, kita dapat menghitung besar perubahan volume tabung, kerucut, dan juga bola jika jari-jarinya itu berubah. Untuk volume tabung, dulu kelas 6 SD, kemudian kelas 7 SMP, kalian sudah pernah mempelajarinya. Bu Nina mengingatkan, kalau volume tabung itu sama dengan prisma, di mana rumusnya itu luas alas dikali tinggi. Tabung pun sama, nanti luas alas dikali dengan tingginya. Nah, karena rumusnya awalnya yaitu luas alas kali tinggi, kita tahu alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat dan tingginya T. Maka untuk volume tabung itu luas alas kali tinggi sama saja dengan luas lingkaran dikali dengan tinggi, maka ketemu V sama dengan pi r kuadrat T. Ini jika kita menggunakan rumusnya pakai R atau jari-jari. Kalau kita menggunakan diameter, maka rumus untuk mencari volume tabungnya adalah 1/4 pi d kuadrat kali T. Di sini V itu volume tabung, R jari-jari lingkaran, D diameter, dan T adalah tinggi tabung. Untuk selanjutnya adalah volume kerucut. Nah, volume kerucut ini karena bentuk atasnya kerucut ini kan lancip. Maka untuk mencari volumenya kita sama menggunakan konsep dari volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kalau untuk bangun yang memiliki alas dan tutup, itu untuk mencari volumenya, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Namun jika kita mencari volume dengan bangun yang bentuk atasnya itu ada seperti ini, berbentuk seperti kerucut, seperti limas, nah ini kita beri tambahan 1/3. Jadi rumus awalnya untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena volume kerucut sama dengan konsepnya volume limas, kita lihat alas dari kerucut ini bentuknya lingkaran, berarti luas alasnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Maka volume kerucutnya kita peroleh 1/3 kali pi r kuadrat, ini tadi luas lingkaran, dikali T. Dengan catatan V volume tabung, R itu jari-jari, dan T itu tinggi. Nah, bagaimana jika kita mencari volume kerucut tapi menggunakan diameter? Nah, kalau mencari volume kerucut tapi kita menggunakan diameter, maka karena jari-jari itu sama dengan setengah diameter,
Jadi kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus ya. Tadi kita sudah dapat untuk volume kerucut yang menggunakan jari-jari itu V sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. Maka 1/3 pi-nya tetap, R-nya kita rubah jadi setengah D. Karena R kuadrat, maka ini jadi 1/2D, kurung buka kurung tutup, kuadrat, dikali T. Setengah dikuadratkan itu sama dengan 1/4. D dikuadratkan jadi D kuadrat. Maka kalau kita mau mencari volume kerucut menggunakan diameter, rumusnya adalah 1/12 kali pi kali D kuadrat kali T. Berarti ada dua rumus untuk volume kerucut. Jika menggunakan jari-jari berarti 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Kalau menggunakan diameter berarti 1/12 kali pi kali D kuadrat kali T. Untuk pi-nya ada dua, satunya 22/7 jika rasio atau diameternya itu kelipatan 7. Bisa juga untuk selain kelipatan 7 maka pi-nya itu dapat menggunakan 3,14. Selanjutnya untuk bangun ruang sisi lengkung yang ketiga adalah bola. Kita tahu bola itu bentuknya seperti ini. Konsep dasarnya bola itu kita ambil dari setengah bola terlebih dahulu. Volume setengah bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut. Jadi setengah bola ini volumenya sama dengan 2 kali volume kerucut. Jika kita memasukkan air ke dalam 2 kerucut ini, lalu kita tuangkan ke dalam setengah bola, maka volume dari setengah bola airnya di sini akan penuh. Jadi volume setengah bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut. Volume kerucut yang awal kita sudah peroleh, kita menggunakan yang jari-jari ya, 2 kali 1/3 pi R kuadrat T. Ini volume kerucut. Nah, karena tinggi kerucutnya ini sama dengan jari-jarinya bola, maka T ini Bu Nina rubah menjadi R. Kita peroleh 2 kali 1/3 itu sama dengan 2/3, pi-nya tetap, R pangkat 2 kali R pangkat 1 akan diperoleh R pangkat 3. Jadi, volume bola ini tadi kan masih setengah bola. Jadi kalau satu bola utuh, berarti volume setengah bola ini dikalikan 2. Diperoleh volume bolanya 2 kali 2/3 pi R pangkat 3, 2 kali 2, 4/3 pi R pangkat 3. Jadi kita berawal dari rumus yang sudah ada sebelumnya untuk mencari rumus dari volume bola atau bangun sisi lengkung selanjutnya. Kalau misalnya kita mencari volume bola menggunakan jari-jari, maka kita menggunakan rumus 4/3 pi R pangkat 3. Tapi kalau kita mau menggunakan diameter, maka kita gunakan rumusnya 1/6 pi D pangkat 3. Dari mana rumusnya 1/6 pi D pangkat 3? Kita dapat menjabarkannya seperti contoh di volume tabung yang tadi. Ya. Nah, ini untuk volume kerucut terpancung. Apa itu volume kerucut terpancung? Ketika kita tahu tutup dari lampu kamar tidur, itu kan bentuknya seperti ini. Nah, cara mencari volumenya itu kita menggunakan rumus dari volume kerucut terpancung. Jadi ini ada kerucut, tapi atasnya ini hilang, tidak ada. Nah, ini misalnya yang jari-jari atas, itu R kecil, untuk jari-jari yang lingkaran bawah itu atau alas yang bawah itu R besar. Untuk tingginya yang atas ini yang hilang itu Bu Nina misalkan X, sedangkan yang dalam yang bawahnya ini adalah A. Kita gunakan prinsip perbandingan, di mana
X ini per X ditambah A. Itu nanti akan sama dengan perbandingannya R per R besar. Nah, ini akan berlaku jika dan hanya jika X-nya ini itu sama dengan R kali A per R besar dikurangi R kecil. Ini sudah diketahui. Maka kita akan peroleh volume kerucut terpancungnya yaitu 1/3 pi R kuadrat X plus A. Ini berarti kerucut seluruhnya ya. Dikurangi dengan 1/3 pi R kuadrat kali X. Itu yang kecil ini. Jadi ada volume kerucut yang besar dikurangi volume kerucut yang kecil. Ini adalah volume kerucut yang besar, seluruhnya ini, dikurangi dengan volume kerucut yang kecil, yang ini. Maka akan kita peroleh 1/3 pi R kuadrat A ditambah R kuadrat min R kuadrat X. Ini namanya perkalian asosiatif. R kuadrat kali X, R kuadrat dikalikan A. Unsur yang sama, kita substitusi. Nah, dengan mensubstitusi nilai X, maka diperoleh nilainya. Jadi X yang ini tadi. Volume dari kerucut terpancung itu rumusnya ini. 1/3 pi kali A, kurung buka, jari-jari lingkaran yang besar atau alas dikali jari-jari lingkaran yang kecil ditambah jari-jari alas kuadrat ditambah dengan jari-jari tutup kuadrat. Ya ini ya yang perlu anak-anak garis bawahi. Nanti kalau ada soal tentang volume kerucut terpancung, kalian dapat menggunakan rumus ini. Untuk yang ini adalah perubahan bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk yang pertama, perbandingan volume tabung, kerucut, dan bola itu jika jari-jarinya berubah. Kita lihat di sini ada dua tabung dengan tinggi yang sama, namun jari-jarinya berbeda. Satunya R1, satunya R2. R2 ini lebih kecil daripada R1. Maka untuk mencari perbandingan volume keduanya ini, volume tabung 1 dan volume tabung 2, jadi kita gunakan perbandingan. Volume 1 dibanding volume 2 itu sama dengan rumus dari volume tabung itu pi R kuadrat. Berarti untuk yang tabung pertama pi R1 kuadrat dibanding dengan tabung yang kedua pi R2 kuadrat. Nah, karena sama-sama punya pi, berarti kan hilang. Tinggal R1 kuadrat dibandingkan dengan R2 kuadrat. Jadi kalau ada perbandingan volume tabung dengan jari-jari yang berubah, namun tingginya tetap, kita dapat gunakan perbandingan ini. Volume tabung pertama dibandingkan volume tabung kedua itu sama dengan jari-jari tabung yang pertama kuadrat dibandingkan jari-jari tabung yang kedua kuadrat. Untuk yang selanjutnya, ini adalah perubahan bangun ruang sisi lengkung untuk yang kerucut dengan catatan jari-jarinya berubah, namun tingginya ini sama atau tetap. Maka kita gunakan perbandingan volume kerucut yang pertama dibanding volume kerucut yang kedua itu sama dengan volume kerucut, kita ingat rumusnya itu 1/3 pi R kuadrat. Berarti kalau volume kerucut yang pertama 1/3 pi R1 kuadrat dibanding dengan 1/3 pi R2 kuadrat. Karena 1/3 pi-nya sama, maka hasilnya sama dengan 1 kan? Tertinggal jari-jari kerucut pertama kuadrat dibanding jari-jari kerucut 2 kuadrat. Maka diperoleh perbandingan volume kerucut dengan jari-jari yang berbeda namun tingginya sama adalah V1 dibanding V2 sama dengan jari-jari kerucut 1 dibanding jari-jari kerucut 2 kuadrat.
Untuk selanjutnya yaitu perubahan bangun ruang sisi lengkung bola. Nah, untuk bola ketika jari-jarinya berubah sama dengan kerucut dan tabung tadi. Kita perbandingkan rumus volume dari bola. Rumus volume dari bola yaitu 4/3 pi R1 pangkat 3 atau kubik. Ini untuk yang pertama. Yang kedua dibandingkan 4/3 pi R2 pangkat 3. Maka kita akan peroleh volume 1 dibanding volume 2 sama dengan R1 pangkat 3 dibanding R2 pangkat 3. Untuk selanjutnya adalah selisih dari volume tabung, kerucut, dan bola jika jari-jarinya berubah. Nah, untuk selisih tabung di sini kita tahu R1 diperbesar menjadi R2. Nah, karena R2 itu lebih besar dari R1, maka nanti volume dari tabung yang pertama dan tabung yang kedua itu berbeda. Namun tinggi tabung ini tetap ya, tabungnya tetap, yang berubah hanya jari-jarinya. Jari-jari yang kedua itu lebih besar daripada jari-jari tabung yang pertama. Diperoleh ini V2 dikurangi V1 itu sama dengan pi R2 kuadrat T dikurangi pi R1 kuadrat T. Nah, karena dikurangi, ini sama-sama dengan pi, maka pi-nya keluar, R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat T. Diperoleh rumus, untuk selisih volume tabung, kita gunakan rumus V2 dikurangi V1 atau volume tabung kedua dikurangi volume tabung ke-1 itu sama dengan pi, kurung buka, jari-jari tabung kedua dikurangi jari-jari tabung pertama kuadrat T. Ya. Nah, jika tabung tersebut diperbesar jari-jarinya sebesar X, berarti nanti jari-jarinya, contohnya itu jari-jari yang kedua, berarti R1 ditambah dengan X. Caranya seperti ini. Ya, tinggal merubah saja ditambahi dengan X-nya. Untuk selanjutnya, kita akan mencari selisih dari volume kerucut. Nah, untuk selisih volume kerucut ini sama dengan yang tabung tadi ya, di mana R1 diperbesar menjadi R2. Sehingga jari-jari R2 itu lebih besar dari R1, atau R2 lebih besar dari R1. Nah, jika V1 dan V2 itu merupakan volume kerucut semula dan volume kerucut setelahnya itu diperbesar, namun dengan tinggi yang tetap, maka kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. Volume kerucut kedua dikurangi volume kerucut pertama yang belum diperbesar itu sama dengan 1/3 pi, jari-jarinya pakai kerucut yang kedua kuadrat kali T, dikurangi 1/3 pi R1 kuadrat T. Unsur yang sama itu kita masukkan. Jadi 1/3 pi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat T. Maka diperoleh selisih volume kerucut yang diperbesar dikurangi volume kerucut semula itu sama dengan 1/3 pi R2 kuadrat min R1 kuadrat T. Tapi rumus ini hanya kita gunakan ketika jari-jarinya diperbesar saja. Bagaimana jika jari-jarinya itu diperbesar tapi plus X? Maka kita dapat menggunakan rumus yang bawah ini. Jadi untuk jari-jari sebesar X sehingga R2 itu sama dengan R1 ditambah X. Untuk selisih volumenya berarti kita peroleh V2 dikurangi V1 itu sama dengan 1/3 pi R2 kuadrat T dikurangi 1/3 pi R1 kuadrat T. Unsur yang sama itu dapat kita kurangi atau dapat kita sederhanakan ya nanti. Tapi sebelumnya kita ganti dulu. R2 itu kan sama dengan R1 ditambah X. Jadi R2 di sini berubah menjadi R1 ditambah X kuadrat.
dikurangi pi R1 kuadrat, T-nya tetap. Jadi kita peroleh ini unsur yang sama, kita sederhanakan. Pi-nya tetap di sini, T-nya tetap. Sepertiga pi R1 plus E kuadrat min R1 kuadrat T. Nah, ini kuadratnya seperti biasa, R1 plus E kalikan R1 plus E. Diperoleh persamaannya ini. R1 kuadrat ditambah 2X R1 ditambah X2 min R1 kuadrat T. Jadi kita peroleh rumus jika jari-jarinya itu berubah, namun R1 ditambah X, maka kita gunakan rumus ini. 1/3 pi kurung buka 2R1 plus X kalikan XT. Ya. Kalau hanya yang pembesarannya itu jari-jari, R1 diperbesar menjadi R2, maka kita gunakan rumus yang atas untuk volume kerucutnya. Tapi jika volume kerucutnya itu dengan jari-jari R1 ditambah dengan X, maka kita gunakan rumus yang bawah. Untuk yang selisih volume bola, ini sama dengan selisih volume tabung, selisih perubahan dari volume kerucut, sama saja. Kalau R1 diperbesar menjadi R2, di mana R2 itu lebih besar dari R1, kita gunakan rumus ini. V2 dikurangi V1 itu sama dengan 4/3 pi kurung buka R2 pangkat 3 dikurangi R1 pangkat 3. Namun, jika jari-jarinya itu diperbesar ditambah X, maka kita gunakan rumus yang bawah ini. Berarti 4/3 pi X kurung buka 3 R1 kuadrat ditambah 3 X R1 ditambah X kuadrat. Jadi ada dua rumus juga untuk selisih volume bola. Nah, cukup sekian anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Silahkan disimak videonya, dicatat di buku tulis, dan rumus-rumusnya silahkan dicatat, dapat juga digunakan sebagai latihan-latihan untuk diterapkan di soal-soal matematika, khususnya bangun ruang sisi lengkung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.